Memang tidak semua keraguan bersifat negatif. Namun keraguan terhadap firman Tuhan akan menghambat kita dari mengalami janji Tuhan. Sehingga Shakespeare, sastrawan yang legendaris itu, menulis bahwa keraguan merupakan hal yang merugikan dan membuat kita kehilangan hal baik yang mungkin dapat kita capai. Bagaimana kita dapat mengatasi keraguan terhadap hal-hal yang seharusnya tidak perlu diragukan? Kasih Kristus yang ia tunjukkan dalam kebangkitannya mampu menghapus perasaan ragu dan membentangkan masa depan yang baru dan yang tidak akan mengecewakan. Janji-janji Tuhan senantiasa dapat kita andalkan, karena kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat senang atas kehadiran Anda di ibadah ini. Kami percaya ibadah ini akan menguatkan dan menumbuhkan iman Anda. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita tanpa pergumulan dan kesukaran. Namun, Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya. Namun, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Mari kita agungkan nama Tuhan, Dia sumber kekuatan kita. Tuhan, kau gunung batuku, kota bentengku, perisai hidupku. Tuhan, ku tak akan takut, ku tak akan gentar, Engkau di pihakku. Kami percaya Tuhan, dalam kegelapan Kau ada di sampingku. Dalam kesesakan Kau memberi kelegaan. Katakan bersamamu, bersamamu Tuhan, ku hadapi semua. Tetapkan langkahku, sebab Engkau penolongku. Walau badai datang, imanku tak goyah. Percaya selalu, Kau Tuhan kekuatanku. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau gunung batuku, ya kota benteng kita, kota bentengku, perisai hidupku. Tuhan, ku tak akan takut, ku tak akan gentar, Engkau di pihakku. Ya Tuhan, dalam kegelapan Kau ada di sampingku. Dalam kesesakan Kau memberi kelegaan.
pasti memberikan pertolongan dalam hidup kita. Dan mari dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan, naikkan pujian bagi nama-Nya. Aku bernyanyi semua. kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu saja Tuhan Yesus.
Apabila iman kepada Tuhan merupakan jembatan yang membawa kita kepada mukjizat yang Tuhan sediakan, maka keraguan terhadap firman Tuhan dapat menghambat kita untuk mengalami janji Tuhan. Memang tidak semua keraguan bersifat negatif, seperti misalnya keraguan terhadap pesan melalui SMS yang berbunyi, "Selamat, Anda memenangkan undian tabungan dari Bank Anu sebesar 100 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah tersebut, silakan hubungi nomor telepon berikut." Jelas pesan seperti itu harus diragukan. Apalagi kalau saudara tidak memiliki akun atau tabungan pada bank yang disebutkan dalam SMS tadi. Tetapi keraguan terhadap hal-hal yang tidak perlu diragukan, seperti misalnya keraguan terhadap firman Tuhan, jelas merupakan hal yang negatif. Dampak negatif dari keraguan ini bahkan dikemukakan oleh William Shakespeare, sastrawan legendaris dari Inggris, dalam naskah drama Measure for Measure yang ia tulis. Di situ ia berkata, "Our doubts are traitors, and make us lose the good we of might win by fearing to attempt." Kalimat puitis yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah, keraguan merupakan hal yang merugikan dan membuat kita kehilangan hal yang baik yang mungkin dapat kita capai, yaitu karena keraguan membuat kita takut untuk mencoba. Apa yang diutarakan oleh Shakespeare ini adalah tepat. Kalau saja Susan Boyle membiarkan penampilannya yang nampak sederhana dan usianya yang sudah tidak muda lagi membuat dirinya merasa ragu untuk mendaftar dan mengikuti lomba British Got Talent tahun 2009, tentu ia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang penyanyi yang sangat tenar seperti sekarang. Kalau saja kita membiarkan rasa ragu menguasai hati kita, sehingga beberapa tahun yang lalu kita tidak melangkah untuk membangun gedung gereja di Pasir Koja maupun di Bandung Utara, maka kita tidak akan memiliki gedung-gedung gereja seperti hari ini. Dengan kata lain, keraguan terhadap hal-hal yang tidak perlu diragukan merupakan sikap yang negatif. Hal itu termasuk keraguan terhadap firman Tuhan. Sebab keraguan ini dapat menghambat kita dari mengalami janji Tuhan. Berarti untuk meraih janji Tuhan bagi masa depan yang lebih baik, salah satu sikap yang perlu kita atasi dalam hidup kita adalah keraguan atau kebimbangan terhadap Tuhan. Hal itulah yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas, yang adalah salah seorang muridnya. Thomas yang merasa ragu terhadap pernyataan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan beberapa kali sebelumnya kepada para muridnya, yaitu bahwa ia akan menderita sengsara sampai mati, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari kematian. Thomas yang tidak percaya kepada berita yang disampaikan oleh para murid Yesus yang lain, yaitu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan menampakkan dirinya kepada mereka. Namun Tuhan Yesus dalam kasih-Nya yang sangat besar berkenan menjumpai Thomas guna menghapus keraguan dari dalam hatinya. Mari kita baca peristiwa tersebut, yaitu sebagaimana yang tulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya berdoa agar firman Tuhan yang kita pelajari hari ini menolong saudara yang sedang mengalami kebimbangan di dalam iman seperti yang pernah dialami oleh Thomas. Saya berdoa agar kasih Kristus yang membaharui iman Thomas dan yang membentangkan masa depan yang baru bagi Thomas juga akan menghasilkan hal yang sama di dalam hidup saudara. Saya akan membaca ayat-ayat tersebut dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Bila kita melihat ayat 19 sampai 23, maka kita dapat memahami bahwa peristiwa penampakan Yesus kepada para muridnya ini terjadi pada hari Yesus bangkit dari kematian.
Hal itu terjadi sesudah ia menampakkan dirinya kepada 2 orang muridnya yang sedang berada dalam perjalanan ke Emmaus. Di malam itu, Thomas, salah seorang murid Yesus yang juga disebut dengan nama yang lain, yaitu Didimus, sedang tidak berada di sana. Selanjutnya di ayat 25 dicatat bahwa para murid Yesus tersebut menceritakan kepada Thomas tentang penampakan diri Yesus kepada mereka tadi. Menanggapi hal itu, di ayat 25 lebih jauh ditulis seperti demikian. Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Di sini kita melihat bahwasanya Thomas meragukan kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh teman-temannya tersebut. Artinya, ia tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Lebih jauh, di ayat 26 sampai 29 ditulis sebagai berikut. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Setelah selama 8 hari, Thomas hidup di dalam kebimbangan dan tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Maka seperti yang telah kita baca di ayat 26 sampai 29 ini, Yesus kembali menampakkan dirinya kepada para muridnya. Kali ini Thomas bersama mereka. Sesudah memberi salam kepada para muridnya, Yesus berkata kepada Thomas agar Thomas melihat bekas paku pada tangannya. Kemudian Yesus juga menyuruh agar Thomas menaruh jarinya ke dalam bekas paku itu, serta pada lambung Yesus yang telah terluka oleh karena tusukan lembing dari prajurit Romawi ketika Yesus tergantung di kayu salib. Semua yang dikatakan oleh Yesus ini adalah sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Thomas kepada para murid Yesus yang lain, yaitu hanya kalau ia telah melakukan semua tadi, barulah ia percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Selanjutnya di ayat 27, Yesus berkata kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dengan berkata seperti demikian, Yesus mengutarakan kepada Thomas agar Thomas tidak bimbang lagi, tetapi percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Artinya, Thomas tidak perlu merasa ragu, namun percaya terhadap apa yang telah Yesus katakan berulang-ulang kepada para muridnya, yaitu bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit dari kematian. Singkat kata, Yesus menegaskan kepada Thomas agar Thomas percaya kepadanya. Sesungguhnya pesan yang sama sedang Yesus sampaikan kepada kita semua, yaitu agar kita percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Janji dan firman-Nya tidak perlu kita ragukan. Mengapa demikian? Ayat-ayat yang telah kita baca tadi memberikan alasan mengapa Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Alasan-alasan tersebut yaitu, yang pertama, sebab Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Saya ulangi, Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Sebab yang pertama, Dia adalah pribadi yang maha kuasa.
Di dalam kemahakuasaannya, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Dengan kata lain, tidak ada yang mustahil bagi dia. Tentang kemahakuasaan Tuhan ini, Blaise Pascal, ahli fisika dan matematika dari Perancis yang sangat ternama dan yang hidup 400 tahun yang lampau, dalam bukunya yang berjudul Pensée, kata dalam bahasa Prancis yang dalam bahasa Inggris artinya thoughts atau pemikiran-pemikiran, menulis sebagai berikut. The greatest single distinguishing feature of the omnipotence of God is that our imagination gets lost when thinking about it. Kalimat yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah ciri terutama dari kemahakuasaan Tuhan adalah imajinasi kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Dengan menulis seperti itu, Pascal bermaksud untuk berkata bahwa sedemikian besar kuasa Tuhan sehingga akal kita tidak mampu untuk mencernanya. Kalau ilmuwan secerdas Blaise Pascal yang penemuan-penemuannya dalam bidang fisika dan matematika telah bermanfaat sampai pada masa kini, berkata bahwa kemahakuasaan Allah melampaui kemampuan akal manusia untuk memikirkannya, maka hal itu menunjukkan bahwa memang Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Di dalam kemahakuasaannya tersebut, Tuhan tidak dapat dibatasi oleh hukum-hukum alam. Hal inilah yang menjadi salah satu pembeda antara manusia dengan Tuhan. Sehebat apapun seorang manusia dan sebesar apapun kekuasaan yang ada pada dirinya, suka tidak suka, manusia harus tunduk kepada hukum-hukum alam. Sebagai contoh, manusia adalah makhluk yang dibatasi oleh dimensi ruang. Kalau saudara sedang berada di dalam ruangan di mana saat ini saudara sedang berada, maka di saat yang sama saudara tidak dapat berada di tempat yang lain. Kalau saat ini saudara sedang berada di Jakarta, maka pada detik yang sama saudara tidak dapat berada di kota Surabaya. Mengapa demikian? Karena saudara adalah manusia biasa yang dibatasi oleh dimensi ruang. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang maha hadir atau omnipresent. Sebagai akibat, dimensi ruang tidak dapat membatasi dirinya. Kalau saat ini ia ada bersama dengan saudara di tempat di mana saudara sedang berada, di saat yang sama ia juga sedang berada di kota New York, Amerika Serikat, dan juga sedang berada di kota London, Inggris, dan di New Delhi, India, di Cape Town, Afrika Selatan. Bahkan ia ada di seluruh alam semesta ini. Artinya ia maha hadir. Karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang. Keberadaan yang tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang tersebut ditunjukkan oleh Yesus pada malam ia menemui para muridnya. Yaitu seperti yang dicatat di ayat 26 tadi. Di situ ditulis sebagai berikut. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat ini menunjukkan bahwasanya pintu-pintu yang terkunci tidak dapat menghalangi Yesus untuk datang menemui para muridnya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya dia adalah pribadi yang tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang. Artinya, dia adalah pribadi yang maha kuasa. Kalau Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, maka berarti dia dapat diandalkan. Karena sesungguhnya tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Pertanyaan saya, apakah saat ini saudara sedang terkurung oleh persoalan kehidupan? Apakah semua pintu dalam keadaan tertutup sehingga seakan-akan tidak ada jalan keluar bagi saudara? Ingat
apa yang Yesus katakan kepada Thomas di ayat 27 tadi. Percayalah. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Ia sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Ia sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Sesungguhnya tidak ada rencananya yang akan gagal. Selanjutnya, yang kedua, Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya sebab dia adalah pribadi yang maha setia. Saya ulangi, Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya sebab yang kedua, dia adalah pribadi yang maha setia. Dia bersikap setia terhadap apa yang ia katakan dan kepada para pengikutnya. Kesetiaan ini merupakan salah satu sifatnya yang utama. Sehingga di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 dan Wahyu pasal 19 ayat 11 namanya disebut sebagai yang setia. Kesetiaan Yesus tersebut terlihat melalui kesediaannya dalam menerima para muridnya yang telah bersikap tidak setia terhadap dirinya. Ketidaksetiaan para muridnya ini antara lain terlihat dari tindakan mereka dalam meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Di dalam Markus pasal 14 ayat 50 ditulis, di saat itu semua muridnya melarikan diri dan meninggalkan Yesus seorang diri. Padahal beberapa jam sebelumnya, yaitu ketika Yesus bersama dengan mereka menyelenggarakan perjamuan yang terakhir, semua muridnya itu berkata bahwa mereka akan bersikap setia dan tidak akan menyangkali Yesus. Hal tersebut ditulis di dalam Matius pasal 26 ayat 35. Bukan itu saja, beberapa hari sebelum peristiwa itu terjadi, yaitu menjelang Yesus akan membangkitkan Lazarus dari kematian, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 16 dicatat bahwa Thomas dengan gagah berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Tetapi pernyataan Thomas tersebut hanyalah sekadar omong kosong belaka. Di dalam kenyataan, ia bersama dengan para murid Yesus yang lain lari meninggalkan Yesus di Taman Getsemani. Apabila manusia bersikap tidak setia, maka tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang maha setia. Ia tidak pernah meninggalkan para muridnya dan tidak menolak mereka yang telah bersikap tidak setia terhadap dirinya. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya, yaitu 2 Timotius pasal 2 ayat 13 sebagai berikut. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di dalam kesetiaannya tersebut, Yesus datang untuk menjumpai Thomas yang saat itu sedang berkumpul bersama dengan para murid yang lain. Yesus datang untuk memulihkan iman dan pengharapan dalam diri Thomas. Kesetiaan Kristus tersebut mengingatkan saya kepada kesetiaan Samuel, seorang ayah yang tinggal di negara Armenia, Eropa Timur, kepada Arman, anaknya, yang beberapa kali pernah saya ceritakan dalam khotbah saya. Kesetiaan Samuel yang hidup di kota Spitak kepada putranya yang masih berusia 7 tahun itu terlihat ketika gempa yang sangat dahsyat menimpa wilayah tersebut pada tanggal 7 Desember tahun 1988. Gempa yang memakan korban 50.000 jiwa dan mengakibatkan kerusakan atas 40% dari wilayah Armenia. Di tengah suasana yang kalang kabut itu, Samuel berupaya menggali reruntuhan gedung sekolah tempat anaknya sedang berada. Setelah berjuang selama 36 jam tanpa beristirahat dan dengan dibantu oleh beberapa orang tua murid yang lain, akhirnya Samuel mendengar suara lemah dari balik reruntuhan. Tolong, tolong. Dengan sekuat tenaga, Samuel dan orang-orang yang membantunya berusaha membongkar runtuhan itu. 2 jam kemudian, Samuel berhasil menemukan anaknya, Arman,
dan ke-13 orang temannya sedang meringkuk di bawah dinding yang roboh dan yang menahan reruntuhan di atas mereka. Perjuangannya tidak sia-sia. Ditolongnya anaknya itu keluar dari reruntuhan. Sambil memeluk sang ayah, Arman berkata, "Papa, saya berkata kepada teman-temanku yang kelaparan dan kehausan, jangan takut. Papaku pasti akan mencari kita. Papaku telah berjanji, apapun yang terjadi, Nat, ayahmu akan ada di sana untuk menolong dirimu." Papaku tidak pernah mengingkari janjinya. Apabila Samuel, seorang ayah yang adalah manusia biasa, dapat bersikap setia terhadap janji yang ia ucapkan kepada anaknya, terlebih lagi Tuhan kita. Kalau kesetiaan Samuel, ayah dari Arman, mengakibatkan pengharapan dalam diri anaknya tidak pernah pupus, terlebih lagi kesetiaan Tuhan kita. Yesus, Tuhan kita, adalah pribadi yang maha setia. Ia senantiasa dapat diharapkan. Sekarang, yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Sebab dia adalah pribadi yang maha pengasih. Saya ulangi, Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Sebab yang ketiga, dia adalah pribadi yang maha pengasih. Dalam kasihnya tersebut, ia bersedia menjumpai Thomas untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit dari kematian seperti yang telah ia janjikan. Bukan itu saja, dengan cara demikian, Yesus membentangkan masa depan yang baru bagi muridnya ini. Masa depan yang baru tersebut antara lain dapat kita lihat dalam jejak-jejak sejarah tentang kehidupan Thomas. Jejak-jejak sejarah seperti yang terlihat melalui keberadaan gereja Mar Thoma di India. Di dalam berbagai pertemuan internasional, saya berkesempatan untuk berjumpa dengan para pemimpin gereja tersebut. Gereja ini diberi nama Gereja Mar Thoma karena sesuai dengan namanya, gereja tersebut dirintis oleh Rasul Thomas. Dalam sejarah gereja Mar Thoma dicatat bahwa Thomas tiba di Kerala, sebuah wilayah di India, tempat dari pusat gereja ini berada pada tahun 52 Masehi. Artinya, Thomas tiba di sana sekitar 20 tahun sesudah kebangkitan Yesus dari kematian. Di Kerala, Thomas memberitakan Injil dan merintis jemaat. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Milapore di Madras dan mati syahid di sana. Saat ini, anggota jemaat gereja Mar Thoma tersebar di berbagai negara dunia, termasuk di Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah, dengan jumlah anggota sekitar 1 juta orang. Keberadaan dari gereja yang menurut sejarah dirintis oleh Rasul Thomas ini menunjukkan besarnya kasih Kristus kepada para muridnya, termasuk dalam hal ini yaitu kepada Thomas. Thomas yang semula tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Sehingga seperti yang dicatat di ayat 25, ia berkata kepada para murid Yesus yang lain, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yang mengagumkan adalah sedemikian besar kasih Kristus, sehingga ia tidak mengabaikan muridnya yang meragukan kebangkitannya tersebut. Namun dengan penuh kasih, ia bersedia datang menemui Thomas. Dan di ayat 27 ia berkata kepada muridnya itu, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Menanggapi perkataan Tuhan Yesus tersebut, di ayat 28 Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pernyataan Thomas ini bukan karena dia telah menaruhkan jarinya ke dalam bekas paku di tangan Yesus, atau menaruh tangannya ke luka pada lambung Yesus. Bukan. Namun karena kasih Kristus
yang menjadi alasan sehingga Yesus bersedia mengingat dan menjumpai Thomas telah menghapus rasa ragu di dalam hatinya. Itulah kasih yang mengatasi keraguan. Kasih Kristus yang sedemikian besarnya sehingga sanggup mengubah keraguan menjadi iman dan mampu mengganti kebimbangan menjadi percaya. Itulah kasih Kristus yang membentangkan masa depan yang baru bagi Thomas. Hari ini, sementara kita mengingat kasih Kristus yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib dan merayakan kuasanya yang telah Ia buktikan melalui kebangkitannya dari kematian, saya ingin menyampaikan berita baik bagi semua saudara, yaitu bahwasanya kuasa, kesetiaan, dan kasih Kristus tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kalau sementara saudara mengikuti uraian firman Tuhan ini, hati saudara sedang diliputi oleh perasaan ragu, termasuk keraguan akan masa depan saudara. Izinkan saya menyampaikan kebenaran ini, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Saya ulangi, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah pribadi yang dapat dipercaya. Ingat apa yang Ia katakan kepada Thomas tadi, yaitu jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kasihnya menjamin bahwa Ia pasti memiliki rencana yang indah bagi hidup saudara. Kuasanya menjamin bahwa apapun yang Ia rencanakan pasti Ia sanggup wujudkan. Kesetiaannya menjamin bahwa Ia tidak akan pernah melupakan rencananya bagi diri saudara. Sehingga dengan demikian saudara dapat berkata, love lifted me. Kasih Kristus mengangkat diriku dari jurang kebimbangan dan menjejakkan kakiku pada bukit batu yang teguh. Yaitu janji dan firman-Nya yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Saya akan berdoa agar kasih Kristus yang melampaui segala batas akal tersebut menjamah hati saudara dan membangkitkan pengharapan yang baru dalam hidup Anda. Iman dan pengharapan yang membuka pintu kepada janji Tuhan, yaitu the best is yet to come. Masa depan yang lebih baik sedang menanti diri saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kesetiaan-Mu turun-temurun. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah. Dalam kasih-Mu itu, Engkau bersedia menerima kami di dalam segala kekurangan dan keraguan kami. Kasih-Mu memulihkan hidup kami, menghapus kebimbangan, dan menegakkan iman, meneguhkan pengharapan. Tuhan Yesus, saya berdoa, biar kasih-Mu menjamah setiap hati saat ini. Kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu. Dan kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan melalui penerimaan-Mu terhadap kami. Menjamah setiap hati yang ragu. Menghapus kebimbangan. Dan menggantikan itu dengan iman dan pengharapan. Tuhan Yesus, saya berdoa. Biar kuasa firman dan Roh Kudus-Mu bekerja saat ini. Menghapus kebimbangan. Membentangkan masa depan yang baru. Karena sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang dapat dipercaya. Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Firman-Mu itu ya dan amin. Janji-Mu itu bersifat pasti adanya. Tuhan Yesus, saya berdoa. Semua kebimbangan itu tidak lagi membayangi hidup ini. Tetapi di dalam Tuhan kami dapat menatap hari esok. Seperti yang Tuhan janjikan. Masa depan yang lebih baik. The best is yet to come. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini, genapi janji-Mu dalam setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Membuka jalan di saat tiada jalan. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Tidak ada yang perkara mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencana-Mu yang akan gagal. Tuhan Yesus, genapi janji-Mu. Buka jalan di saat tiada jalan. Bentangkan masa depan. Bukalah pintu-pintu yang tertutup.
Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu, nyatakan pemulihan-Mu. Pemulihan dalam hidup rumah tangga, pemulihan dalam hidup ekonomi, pemulihan dalam kesehatan, pemulihan dalam masa depan, pemulihan dalam pengharapan. Tuhan Yesus, kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kepadamu kami menaruhkan harapan kami dan menyerahkan iman dan doa kami di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang kesetiaannya tidak terbatas. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang seorang diri, menghadapi berbagai kesulitan yang ada di depan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau setia dengan janjimu, Engkau setia kepada umat-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah yang menyegarkan jiwa kami, untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat hidup berkemenangan dalam segala keadaan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu, berkat di tengah keluarga, berkat di dalam usaha pekerjaan, berkat kesehatan. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati umat-Mu, umat-Mu yang sudah dan yang akan memberikan persembahan ucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Berkat-Mu melimpah ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Dan sekarang dengan keyakinan bahwa Tuhan berkenan untuk menyatakan kebaikan-Nya dalam kehidupan kami umat-Mu, kami berdoa, kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dapat diandalkan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Tuhan.